Di sini saya Nana Sofiana dengan NPM 2011010485 akan membacakan teks berikut. Nasikh dan mansukh. Pengertian nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, kata nasakh ditemukan sebanyak 4 kali dengan berbagai bentuknya, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 106, Surah Al-A'raf ayat 154, Surah Al-Hajj ayat 52, dan Surah Al-Jasiyah ayat 29. Nasikh mansukh berasal dari kata nasakh. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian: menghilangkan, melenyapkan, atau menghapus. Dapat juga berarti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kata nasakh dapat juga berarti mengganti atau menukar. Membatalkan dan mengubah dapat juga berarti pengalihan. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya dinamakan nasikh, sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansukh. Singkatnya, dalam Al-Quran dan tafsirnya disebutkan nasikh ialah ayat yang menasakh dan mansukh ialah ayat yang dinasakh. Pengertian nasakh secara terminologi menurut Mana Khalil Al-Qotan sebagaimana termaktub dalam buku studi ilmu-ilmu Al-Quran. Nasakh ialah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum khitab syara' yang lain. Menurut Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani, sebagaimana dikutip dari Usman MAG dalam buku Ulumul Quran, bahwa nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil syara' lain yang datang kemudian. Ruang lingkup dan syarat-syarat nasakh. Mengenai lingkup nasakh, makna Khalil Al-Qotan menyimpulkan bahwa nasakh hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita atau khobar yang bermakna amar atau perintah, atau nahi larangan. Jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah, zat Allah, sifat-sifat Allah, kitab-kitabnya dan Rasulnya, dan hari kiamat, serta tidak berkaitan pula dengan etika dan akhlak dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Adapun syarat-syarat nasakh adalah: yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, kitab yang menghapuskan atau diangkat hukumnya tidak terkait atau dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya tersebut, yang demikian tidak dinamakan nasakh. Pembagian nasakh. Yang pertama, nasakh sunnah dengan sunnah. Yang kedua, nasakh sunnah dengan Al-Quran. Yang ketiga, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, nasakh Al-Quran dengan sunnah. 4. Bentuk-bentuk nasakh. Yang pertama, nasakh hukum sedang tilawahnya tetap. Misalnya, hukum iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam surah Al-Baqarah ayat 240 ditetapkan iddahnya selama 1 tahun. Kemudian dinasakh menjadi hanya 4 bulan 10 hari seperti ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Ayat 240 lebih dahulu turun daripada ayat 234. 2. Nasakh hukum dan tilawah. Dalam hal ini, baik hukum maupun tilawahnya dihapus sehingga ayatnya maupun hukumnya sudah tidak ada lagi dan diganti dengan hukum baru pada ayat Al-Quran. Bentuk ini menurut sebagian besar ulama tidak terdapat dalam Al-Quran, karena ayat-ayat di Al-Quran sejak diturunkan Nabi Muhammad SAW hingga wafat beliau, bahkan hingga sekarang, tidak ada yang berubah dan berkurang. 3. Nasakh hukum dan tilawah. Dalam hal ini, baik hukum maupun tilawahnya dihapus sehingga ayatnya maupun hukumnya sudah tidak ada lagi dan diganti dengan hukum baru pada ayat Al-Quran. Bentuk ini menurut sebagian besar ulama tidak terdapat dalam Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga wafat beliau, bahkan hingga sampai sekarang, tidak ada yang berubah atau berkurang. Nasakh hukum dan tilawah
hanya ada pada kitab-kitab suci terdahulu, yaitu antar kitab Zabur, Taurat, dan Injil yang telah dinasak di Al-Quran. 4. Nasak tilawah sedang hukumnya tetap. Menurut sebagian besar ulama, bentuk ini juga tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi terdapat antar kitab-kitab suci terdahulu. Dalam fikih ada istilah yang disebut syar'un man qablana, yaitu syariat orang-orang sebelum kita. Hukum syariat itu masih kita lakukan hingga sampai sekarang, seperti kewajiban khitan bagi anak laki-laki sebelum usia balik. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.